teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada hasil belajar dan tidak memperhatikan pada proses berpikir siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma stimulus respon, yaitu suatu proses yang memberikan respon tertentu terhadap stimulus yang datang dari luar. Penerapan teori behaviorisme dengan pemberian bahan pembelajaran dalam bentuk utuh kepada peserta didik. Hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar, dan materi pelajaran digunakan sistem modul. Selain itu, setiap teori yang dikemukakan oleh tokoh behaviorisme juga memiliki aplikasi sendiri dalam pelajarannya. Yang pertama, aplikasi dari teori Pavlov adalah pada awal tatap muka antara guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru menunjukkan sikap ramah dan memberi pujian terhadap muridnya, sehingga peserta didik merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan gurunya. Yang kedua, aplikasi dari teori Thorndike adalah sebelum mengajar di kelas, peserta didik disiapkan terlebih dahulu mentalnya. Guru mengadakan ulangan yang teratur dan memberi pujian atau hadiah kecil kepada siswa. Yang ketiga, aplikasi dari teori Skinner adalah guru sesegera mungkin mengembalikan dan mendiskusikan hasil pekerjaan siswa. Keunggulan teori behaviorisme. Yang pertama, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi pujian atau diberi barang atau makanan kesukaannya. Yang kedua, teori ini membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri teori behaviorisme. Yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang ketiga, teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus segera minta maaf. Yang ketiga, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam bentuk proses pembelajaran. Kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik, seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran, yang justru berakibat buruk pada siswa. Adapun juga beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat dan ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak darling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan pengautan reinforcement baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif.